Dan ini sempat terkendala teman-teman karena SAC saya yang pertama, karena laptop saya drop, semua data hilang, jadi saya mengulang dari awal lagi. Oke, saya coba share. Oke. Mohon kritik dan saran, semoga bisa diperbaiki untuk bisa jadi lebih baik lagi teman-teman. Kalau yang lain belum lihat, Bu, jadi kalau saya sudah lihat. Oh, Bapak sudah lihat ya? Oke, ini adalah mind map dari SAC saya. Mohon maaf saya. Oke. Saya membuat pembelajaran tentang, saya geser dulu, tentang pembelajaran SD, sistem pernafasan makhluk hidup. Di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang saya masukkan, kemudian materi terdiri dari dua, yaitu sistem pernafasan pada manusia dan sistem pernafasan pada hewan. Pada manusia kemudian terbagi lagi, ada organ, ada proses, ada jenis, dan penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Lalu di bagian hewan ada penjelasan tentang ada enam hewan yang dimunculkan sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah dasar, yaitu ada amfibi, ikan, burung, reptil, serangga, dan cacing tanah. Nah, di sini juga dijelaskan penyakit-penyakit sistem pernafasan manusia, serta bagian-bagian dari organ, proses, dan jenis pernafasan manusia. Lalu ada kuis, rencananya sebenarnya ada beberapa level, seperti SAC saya sebelumnya, yaitu tentang ASN yang ada 2 level. Kali ini karena tidak sempat lagi, teman-teman, saya hanya membuat satu kuis, dan yang terakhir ada pengembang dan referensi. Langsung ke mana lagi nih Pak? Ke SAC-nya atau kemana Pak? Sudah yang lain belum sudah dikenal belum mengenal? Nah, ini boleh nih. Oke, ini adalah formulir rencana pengembangan mobile aplikasi multimedia bahan ajar. Baru saya buat kembali. Corel Draw hanya sedikit Pak. Tapi saya lebih banyak bermain pada ini, untuk huruf-huruf saya lebih banyak mengambil di Giraffe Text, kemudian Cool Text, dan lain sebagainya. Di sana banyak sekali huruf-huruf yang bisa kita rubah. Dituliskan, Bu. Dituliskan. Oke, nama aplikasi adalah sistem pernafasan makhluk hidup. Deskripsi yang menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia dan hewan, serta penyakit yang menyertainya. Belum saya tambahkan, Pak. Tujuan untuk memudahkan pembelajaran sistem pernafasan pada makhluk hidup. Manfaat, siswa semakin mudah mempelajari dan memahami sistem pernafasan makhluk hidup, serta guru juga akan lebih mudah memberikan materi dalam bentuk variasi yang lain. Target atau sasaran dari aplikasi ini adalah siswa, guru, dan umum. Tools yang dipergunakan SAC, mind mapping, Corel Draw, PowerPoint, kemudian ditambah dengan website penyedia layanan pembuatan huruf-huruf. Struktur sitemap yang dikembangkan adalah ini saya kurang paham Pak, ini apa maksudnya, tapi saya ngikuti aja contoh file sitemap aplikasi, kemudian file layout aplikasi. Betul. Nggak apa-apa. Oke, ini adalah formulir aset pembelajaran. Seperti ini teman-teman, sederhana sekali. Nggak usah ya Pak ya. Oke, seperti ini. Langsung saja ke ini ya Pak. Dibuat share kan ke itunya, di-share kan di mana, di Google Drive-nya, Ibu share kan nggak asetnya? Share Pak, share. Saya share semua. Oke, sip.
Nah, sekarang ini saya sudah install, Bu. Silakan di preview, Bu. Oke, ini adalah uh, awal dari aplikasi sistem pernafasan. Jika nanti diklik manusia, maka akan muncul menuju ke materi manusia, dan jika diklik hewan, maka akan ke halaman tentang pernafasan pada hewan. Lalu di sini juga ada kuis, kemudian tujuan, serta info yang berisi tentang referensi dan info pengembang itu sendiri. Langsung di preview, Bu. Di preview. Review ya, Pak. Oke, sebentar, Pak. Karena saya kehilangan beberapa, saya belum mendapatkan belum mendapatkan kembali untuk rumah belajar, jadi saya masih menggunakan yang lain, Pak. Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jika kita klik manusia, maka kita akan menuju ke manusia. Di sini ada organ pernafasan, proses pernafasan, jenis pernafasan, penyakit pernafasan. Jika kita klik organ pernafasan, nah seperti ini teman-teman. Nanti ada penjelasannya lagi. Iya. Oke, begitu seterusnya. Di sini bisa mematikan dan menyalakan suara. Dan seterusnya ada proses pernafasan, jenis pernafasan, serta penyakit pernafasan. Lalu pada hewan, kedengaran juga ya Pak musiknya Pak? Kurang nggak ada. Oke. Ya, di sini ada pernafasan pada hewan sesuai dengan kurikulum. Ada 6, amfibi, ikan, burung, reptil, serangga, dan cacing tanah. Jika diklik, maka saya contohkan satu saja. Iya, akan muncul seperti ini. Mbak Sasha, presentasinya nggak kelihatan. Iya kah? Nggak kelihatan kan? Tombol. Bu. Iya Mbak. Terlalu kecil, Dek. Terlalu kecil. Ini kelihatannya ya, cuma apa ya? Harus klik presentasinya kayaknya ya. Itu diklik itunya di apa? Kan ada tombol-tombol di ini. Tampilkan itu di apa? Di pojok kanan bawah. Oke, saya ulang. Oke, sebentar. Mukanya orang-orang. Mohon maaf. Saya ulang lagi ya. Ya boleh. Enggak, kayaknya lanjut aja mungkin. Ya, saya ulang lagi ya Mbak Dian. Siap. Ini ada Cak Rahmat, ada ini saya jadi deg-degan ya. Ada Bang Nur. Iya, itu masa-masa semula kaitan. Kita ini kan pemula. Itu kalau Pak Umar selalu diinfokan. Kan kita itu. Oke. Jangan dibully ya. Oke. Baik, ulang lagi ya. Bagus ini aplikasinya. Kelihatan ya Pak? Mbak Dian, kelihatan Mbak Dian? Sip, ya, sudah kelihatan. Kak Iriani ya, terima kasih Kak Iriani. Ya, sama-sama Dek. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi tambah deg-degan. Oke. Ya, ini tadi sudah manusia. Ini sudah kelihatan, Kak? Sudah. Sip, sudah kelihatan full. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini ada sederhana saja ya, ada sistem pernafasan manusia, hewan, dan kuis serta tujuan info yang merupakan dasar-dasar dari aplikasi ini. Tadi manusia dan hewan sudah. Saya ke kuis. Nah, pada kuis saya hanya menggunakan teks, kemudian ada hotspot. Ini saya beri hotspot untuk memudahkan. Oke, seperti ini. Ini sebenarnya kalau teman-teman lihat kenapa ini berubah-berubah, saya tiap-tiap slide menggunakan warna yang berbeda, menggunakan background yang berbeda-beda untuk memberikan efek bahwa ini sudah soal pertama, soal kedua, soal ketiga, begitu. Oke, dan seterusnya, seperti itu. Ini kita Oke, coba kita kita lanjutkan. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, lalu ini juga bisa kalau misalnya anak-anak yang belum mendapatkan nilai 100, maka dia akan memiliki kesempatan untuk mengulang kembali. Saya lupa apa sudah saya setting lagi atau belum. Oke, untuk tujuan di sini sepertinya sudah saya set. Ini mohon maaf Pak, tujuan pembelajaran belum saya lengkapi karena di sini seharusnya saya menambahkan selain memahami sistem pernafasan pada manusia dan hewan, siswa juga dapat mengenal penyakit yang menyerang organ pernafasan. Nah, ini belum saya tambahkan. Mohon maaf, nanti bisa saya perbaiki. Kemudian info. Iya. Oke. Ya, seperti itu teman-teman. Sip, bagus. Artinya tidak ini ya. The power of kepepet Pak, karena ini buru-buru. Mengulang lagi dari awal. Karena itu siapa tuh almarhum, saya tak pernah tanya gitu. Oh itu jago sekali Pak katanya. Siapa Pak? Pak Hendri. Saya katakan itu ada orang, kata saya itu ada dari Kalimantan, orangnya ini. Oh itu sudah jago itu Pak. Gitu. Oh, Pak Hendri. Baru belajar saya Pak. Ini yang kedua sama dengan Mbak Dian juga. Oke, tapi saya ada beberapa pertanyaan ya supaya share ke yang lain ya. Pertanyaan pertama adalah itu kan punya konsistensi. Nah, gambar itu, mendesain itu, Ibu buat dulu di mana? Di PowerPoint atau di mana? Yang ada kotak-kotak semuanya. Kalau untuk kotak-kotak itu, Pak, saya ambil di
PNG ID, kemudian saya masukkan ke dalam ini, saya edit sedikit Pak di CorelDRAW, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam SAC-nya insert background Pak. Jadi biar tidak tergeser-geser lagi. Oke, sip. Jadi itu di desainnya diambil terus dimodifikasi gitu ya? Betul Pak. Ya, oke. Dimodifikasi sedikit. Ya karena saya perlu. Terus ada tulisan itu, teks itu memang betul teks dari SAC, bentuk tulisan itu. Atau teks kalau untuk tulisan buat ya, juga di PowerPoint. Iya. Ya, kalau untuk tulisan pada soal saya full mengambil dari SAC langsung, Pak. Jadi di sana menggunakan teks, saya masukkan soal-soalnya karena pengalaman yang kemarin ketika saya bikin satu-satu tidak konsisten bentuknya. Jadi akhirnya saya akali dengan menggunakan teks dari SAC. Jadi semua soal konsisten lurus begitu, Pak. Dan huruf-hurufnya yang bermacam-macam itu saya ambil dari Giraffe Text dan Cool Text, Pak. Di Giraffe Text dan Cool Text itu bermacam-macam. Yang contohnya yang seperti tulisan manusia, kemudian ada gambar kayak kayu-kayu itu, Pak, saya ngambil di Cool Text. Bu, tolong dimasukkan alamat-alamat websitenya ke itu ya, ke formulir satunya ya. Oke, siap-siap Pak. Formulir 1 itu kan mesti di-sharekan ke guru yang lain. Nah, kenapa kami itu terus terang, kami terkejut ya, itu ketika dimulai dari presentasi Pak Ilham itu, banyak sekali tool yang dipakai gitu. Nah, terus kami minta, tolong itu dijelaskan, jadi terpisah, supaya apa? Supaya yang lain pun bisa tahu. Ini pun sama, kalau ada sumber dari yang luar, tolong dimasukkan ke dalam formulirnya, di formulir Bu. Nah, terus sharekan ke kelas. Oke, siap Pak. Ke kelas, atau kalau misalnya mau di kolektif ya, menyeluruh, sharekannya di pelajaran 10, tapi sudah semuanya lengkap, ada AHL-nya, macam-macamnya. Sip ya? Baik Pak, siap. Jadi, saya lengkapi, siap. Kalian ini hari demi hari saya suka memperhatikan ya, apa saja sih yang dikembangkan oleh para guru ini. Jadi ini banyak sekali trik, bahkan sumber-sumber dari luar yang dipergunakan untuk rancangan ini. Termasuk sitemap-nya pun saya sering memperhatikan. Sehingga kenapa sitemap itu kami minta ya, kenapa formulir kami minta, sitemap juga kami minta untuk di-sharekan, supaya yang lain, peserta yang lain bisa mengetahui. Dulu ada satu peserta kami ya, itu sampai 100 halaman, hampir 100 halaman, lengkapnya luar biasa itu. Kenapa? Karena saya tahu, jadi tolong itu di-share supaya yang lain bisa belajar. Ada sebagian orang, sitemap itu nggak usah lengkap. Bukan, sitemap itu mesti sama, kalau jumlah halamannya di mana? Jumlah halamannya ada 70 misalnya ya, di aplikasinya, maka sitemap-nya pun akan ada 70. Jadi akan selalu sebanding gitu. Baik, terima kasih. Silakan yang lain bertanya ke Ibu Tas, silakan. Siapa yang mau tanya? Pak Umar jangan dulu. Mungkin saya Pak, mohon izin. Saya bertanya dulu ke Dek Sasa. Ya, silakan Bu Irini. Iya, kebetulan kan kalau saya memang basicnya IPA Pak, jadi kan nyambung nih yang ditulis sama Dek Sasa ini medianya. Menurut saya itu kalau mohon saya ditampilkan lagi Dek, tadi lagi sholat maghrib jadi nggak lihat materi untuk sistem pernapasannya Dek, yang manusia sama hewan itu materinya Dek. Siap Kak, sebentar ya Kak. Oke. Yang di SAC-nya atau yang di ini ya Kak? SAC-nya, ya itu.
Ya, coba diklik masuk deh, yang manusianya. Manusia. Ya. Oke. Ya, ini Kak. Ya. Jadi menurut saya kalau Desasa ini membuat media super duper lengkap karena semua informasi itu sudah disiapkan dengan begitu apik ya, sudah begitu lengkap. Kalau umpama ini kan mungkin dari saya Desasa yang kita pikirkan itu sasaran kita itu ke siapa? Ke siswa, dan dia kan punya kemampuan saat dia membaca itu berapa lama gitu. Kemudian kalau materinya terlalu banyak, kemudian evaluasi sekaligus itu seperti apa? Barangkali seperti itu, Dek. Sehingga kalau menurut saya ini bisa dibelah dua sebenarnya. Jadi sedikit tapi mendalam daripada banyak tapi nggak terlalu mendalam seperti itu. Kalau media yang baik itu seperti itu, Dek. Kemudian coba diklik Dek, salah satunya organ pernapasan. Organ pernafasan ya Kak, siap. Ya. Nah kayak gini. Ini untuk pelajaran SD atau SMP atau? SD Kak. Nah, jadi ini kan kalau SD dia lebih, maksudnya lebih umum ya. Kalau umpama hidung kan, kalau umpama kayak tadi saya bilang, meskipun dia kecil tapi dia mendalam itu lebih baik daripada dia besar tapi tidak terlalu detail begitu. Kayak itu tentang hidung. Di hidung itu ada apa seperti itu. Jadi dia meskipun anak SD dia bisa Ada, mengenal ini hidung ada, itu ada. Oh ya, seperti itu. hidung. Nah, ya. Jadi ini kan super menurut saya tadi sudah sangat bagus, sangat lengkap gitu. Tapi menurut saya terlalu banyak gitu deh. Jadi bisa dibelah jadi dua sebenarnya kalau saya. Karena itu tadi kita kita pikirkan kemampuan anak itu untuk belajar. Siswa ini kan SD, SMA saja belum tentu mampu mempelajari semua ini. Kayak gitu. Apalagi ini SD. Jadi mungkin lebih sederhana, perbanyak gambar gitu daripada kata-kata. Kalau saran saya gitu, Dek. Jadi perbanyak gambar. Dia suka banyak gambar kalau anak SD itu karena dia lebih banyak indranya yang bermain, bukan hal membaca lalu menganalisis, tetapi dia banyak gambar-gambar, Dek. Seperti kalau bulu hidung tuh kayak apa. Jadi bukan lubang hidung kan, bulu hidungnya tuh kayak apa gitu. Nah seperti itu. Jadi tugasnya mau nyaring kotoran. Mungkin dibuat memang kalau yang itu buat di animasi-animasi yang lebih menarik untuk bulu hidung, selaput lendir, sehingga ada animasi yang bergerak seperti itu mungkin lebih menarik deh, kayak begitu. Kalau menurut saran saya ya, karena ini diperuntukkan untuk anak SD. Dia kalau anak SMA dia sudah bisa mampu menganalisis, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu dia sudah mampu. Tapi kalau anak SD belum mampu seperti ini terlalu tinggi, mainannya terlalu tinggi menurut saya. Jadi kalau menurut saya aplikasi seperti ini cocoknya adik buat untuk anak-anak SMA itu lebih, nanti ditambahkan lagi sedikit itu lebih cocok untuk anak SMA seperti itu. Nah kalau yang gitu ya, Kak, sisanya, iya kalau sisanya pokoknya udah keren-keren, pokoknya pakai banget lah begitu, sudah bagus banget begitu. Saya saja belajar juga dari apa yang ditayangkan oleh Desasa hari ini seperti itu. Nah, mungkin satu lagi yang terakhir itu dikaitkan dengan ada isu, umpama sekarang corona itu harus menutup hidung, harus menutup mulut. Kenapa? Nah itu kan penyakit, ada penyakit. Nah, itu dikaitkan ada isu sehingga kalau dia belajar itu jadi bermakna deh untuk siklusnya gitu. Jadi untuk setiap media yang kita buat harus ada pendidikan karakter juga yang masuk ke situ. Ada nilai yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Seperti itu deh. Pokoknya kalau saran kakak sederhana saja, sedikit saja topiknya tapi dia mendalam dan ada nilai karakter atau pembermaknaan konsep yang akan diingat oleh peserta didik dan dia bisa amalkan. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih, saya kembalikan untuk Desasa yang hebat. Terima kasih, Desasa. Ini ada satu siap kakak, siap. Terima kasih banyak. Aplikasi ini saya sebelumnya belum pernah bertanya. Setiap aplikasi yang dibuat seperti ini, ya, seperti sistem pernapasan untuk 1 semester atau gimana?
Oke, ini saya buat untuk satu ini Pak, satu semester. Jadi kalau di dalam pembelajaran itu kan dipecah-pecah Pak. Di tema ini untuk organ saja, di tema selanjutnya ada berbeda lagi. Nah, kalau ini saya jadikan satu begitu, Pak. Semester ini untuk satu semester. Ya, satu semester, Pak, satu semester. Oke.